Oke, gue sekarang bakal camping ke camping ground Cirempet yang lokasinya itu di Megabendung sebelum puncak. Sekarang jam 8, paling gue 10 menit atau 15 menit lagi gue bakal berangkat. Gue sekarang santai-santai dulu, habis packing-packing barang sama di situ juga. Mungkin gue habis setelah gue sebat-sebat santai gue bakal langsung berangkat. Karena kita kelas jam 2 tidur. Ya, kita kelas ya, kita tutup kunci portal jam 2 istirahat lah, besok baru jam 9, jam 10 jam 9, jam 10 kita ini lagi, apa namanya, ini lagi buka lagi. Ini atas nama siapa? Saya Usni dua orang ya. Udah lama emang dia lumayan sih ada, cuma nanti di posisi di jalan masih ada satu atau dua lagi booking, baru masih mati bawa mobil. Oke, gue sekarang udah sampai di camp Cirempet aja. Apa? Cirimpak. Cirimpak ya. Gue udah sampai di tempat parkirnya Cirimpak dan untuk harganya itu satu orang kena di 35.000 ya. Iya. Gue berdua sama si Anju The Sion. Nah, untuk parkiran motornya itu ada di bawah di sini nih. Lihat nih. Nah, kata si yang penjaga yang di bawah itu, yang jaga tiketnya itu, kalau misalkan untuk sampai ke tempat camping groundnya itu sekitar 15 sampai 20 menit itu paling lama lah. Kalau misalkan cepet 10 menit. Cuma nggak tahu. Taps, ayo. Oke, sekarang gue udah di tempat camp yang pertama, yaitu camp Lavender. Di sini mungkin ketinggian sekitar 500 mdpl lah di permukaan laut. Jadi tempat campingnya itu kalau di camp Lavender itu spotnya itu seperti ini. Masih ada pepohonan gitu, sama view-nya ke depan itu masih kelihatan, cuma nggak terlalu kelihatan gitu sih. Nah, cuma paling gue mau camping yang di paling atas, Camp Mawar. Jadi di Camp Mawar itu katanya gue lihat banyak di Instagram dan YouTube juga, itu view-nya itu langsung terbuka lah. Dia langsung ke Gede, Pangrango sama Salak. Makanya gue paling mau camping di atas. Taps. Apa tuh, Pak? Kenapa? Harus jaga. Belum ada serangan nih. Taps. Mana tuh? Anggur merah. Waduh. Mana? Ini ya? Oh iya. Wah, parah nih. Sama anggur putih lagi. Pak,
Kencing Pak? Yoi. Hah? Yoi. Oke, sekarang gua udah sampai di Camp Mawar. Di sini juga ada toilet. Paling gua bakal camping di sini. Dan si Anju lagi setup tenda. Paling gua akan bermalam di sini. View-nya juga keren banget sih, asli. Ya, sekitar 15 menit sih tadi gua dari bawah sampai Camp Mawar ini. Nggak terlalu begitu lama sih. Jadi mantap lah. Oke, jadi gue sekarang udah mendirikan tenda di tempat camp yang gak begitu rame orang. Tadinya gue mau di belah sana, tapi di sana itu terlalu rame dan gue lebih memutuskan untuk mencari tempat yang lebih sepi. Dan gue bertemu sama yang tadi itu orang yang penjaga camp di sini. Katanya di belah sana ada lagi. Dan gue kesini, tempatnya juga begitu lumayan enak sih. Cuma di sini itu cukup 6 atau 7 tenda mungkin. Dan view-nya juga dapat juga sama seperti di sana. Kata si bapak penjaganya, kalau misalkan pagi itu kita bisa ngeliat view Gunung Salak sama Gunung Gede Pangrango. Cuma ya itu gimana besok sih, soalnya kan tergantung cuaca juga. Oke, mantap. Taps, sekarang gua lagi makan Indomie. Itu udah paling the best banget sih kalau lagi camping atau naik gunung, karena ya masaknya cepet juga. Indomie pakai telur, terus pakai sawi, pakai cabai hijau. Wah, udah gokil parah. Masih ngebul kan. Kita cicipin. Nikmat sekali. Oke, sekarang gue udah bersama Anju dan di sini gue bakal saling bercerita dan mungkin bertukar pengalaman. Tapi gue di sini ingin tahu gitu kayak dari sisi lain pengalaman Anju itu seperti apa ketika dia mendaki gunung atau camping ceria, dia pernah ngalamin hal apa sih gitu. Sekarang coba kita langsung tanya aja ke si Anjunya. Gimana Ju? Pertanyaan gue, pernah gak sih lo kayak ngalamin hal mistis gitu ketika lu naik gunung atau ketika lu lagi camping gitu? Naik gunung sih. Pas lu lagi naik gunung? Iya, itu pas naik gunung. Gunung mana tuh kalau boleh tahu? Gunung Merbabu. Merbabu. Iya. Kenapa tuh? Pasar setan tuh kononnya. Konon katanya ada pasar setan di sini. Kalau menurut gue sih hampir semua gunung ada pasar setan sih ya. Oh, menurut lo? Menurut dalam gua. versi lo? Iya. Oke. Karena kan dia namanya hal-hal kayak gitu kan pasti Iya, ada dong di pasti gunung ada. mah, nggak mungkin nggak ada. Cuma yang paling gua rasain di Merbabu. Kenapa tuh? Ada hal apa tuh di sana? Dan apa yang lu rasakan di sana? Ya di situ posisi pertama nanjak 3000 pertama gua. Cuman di situ di posisi nanjak 3000 pertama gua tuh di situ gua dapet banget sih semuanya. Dari hal mistis, badai, semua dapet. Pengalaman yang gak bakal lu lupain banget ya? Ya semuanya sih. Ya, dari capeknya lah. Ya kalau capek masih wajar ya. Cuman kayak badai, mistis tuh itu paling gue dapet sih. Mistisnya dalam bentuk apa tuh? Kayak digangguin atau gimana? Digangguin tapi ini sih karena ada larangan tapi yang dilanggar lah sama teman gue gitu. Nggak dikasih tahu gitu pas? Nggak dikasih tahu dari awal base camp sampai gue nanjak. Jadi lu mungkin nggak dikasih tahu dari yang di bawah, jadi lu nggak tahu apa-apa pas lu nanjak. Iya. Mungkin lu nggak sengaja dan teman-teman lu nggak sengaja, jadilah petaka gitu. Iya benar. Jadi awalnya tuh
dari base camp gue cuma dikasih tahu nggak boleh bawa lonceng doang udah. Kenapa tuh kalau boleh tahu tuh? Wah gue nggak tahu dah. Oh nggak tahu, Kenapa cuma nggak karena boleh? dari sananya aja bilang nggak boleh bawa lonceng. Nggak bawa lonceng yang kenceng gitu dah. Udah tuh akhirnya tetap gue teman gue bilang udah kita nanjak sekitar jam 11 lah kita nanjak tuh kita mulai trek sampai pos 2 itu kita sebelum maghrib atau jam 5 lah kalau nggak salah. Sampai pos 2 dari Pos base 2. camp jam 11 siang sampai pos 2 maghrib. Jam 5 maghrib. Jam 5 lah intinya jam 5. Ya gue lupa pokoknya intinya sebelum maghrib lah. Berarti cukup lama juga ya. Cukup lama. Karena Karena emang treknya nanjak terus soalnya kan kita lintas jalur. lintas jalur. Jadi kita lintas jalur Swanting turun via Slow. Iya. Kan waktu sebelum kita nanjak Merbabu tuh via Swanting kita searching dulu kan di Google via apa treknya kayak gimana. Emang pas kita lakukan sih kayak ya emang bener kayak di Google gitu nanjak terus, makanya kita Oh nggak ada bonus sama sekali. iya banyak rehat lah intinya gitu. Sambil jalan santai. Kita nanjak sampai pos 2 tuh jam 5-an lah sekitaran. Di situ tuh kita ketemu lah sama pendaki lain juga, orang Jawa juga. Di Jawa mana gitu gue lupa. Udah dari situ kita ngobrol di situ posisi juga gerimis deras lah. Jam 5. Jam 5 sampai setelah maghrib kita ngobrol ketawa-ketawa sambil bertukar bahasa lah, misalnya kayak bahasa Sunda, bahasa Jawa gitu, artinya apa. Cuman ada bahasa yang toksik juga gitu kayak bahasa kasar. Cuman tetap kita bahasa kayak gitu adalah. Nah sebelum maghrib tuh itu jam 6 kurang kita dirin tenda tuh berdua, dua tim kita dirin tenda mutusin buat ngecamp di pos 2 gitu. Nah pas di pos 2 tuh gimana kelanjutannya? Yaudah kita mutusin kan buat dirin tenda sebelum maghrib tuh. Berarti lu nggak lanjut naik ke atas? Enggak, Lu karena kan waktu. Udah sampai malam juga sih ya. Dan kalau kita terusin kan rada ngeri juga kan. Nah di situ lu bawa cewek juga kan kondisinya. Jadi gue posisi 4 orang cowok, 1 orang wanita, cewek gitu. Berarti total berlima lu nanya ke Merbabu itu. Iya. Nah terus pas lu diriin tenda di pos 2 itu sama orang Jawa atau ada orang lain lagi? Sama orang Jawa. Berarti total jadi Si orang itulah. Dan gue nggak tahu gue lupa orang itu berapa orang. Intinya kita sama-sama fix gitu ngedirin tenda, gitu aja udah. Terus? Nah pas gue ngedirin tenda, si cewek ini teman gue ini nih bengong dia. Cuman gue sama teman gue ini yang si cowok, ada nama si F, si Febri, bilang ke gue mau ajakin ngobrol aja. Jangan sampai dia diam. Jadi makanya kan gue berdua ngajakin ngobrol dia terus. Cuman si cewek ini tuh jawabnya cuman seadanya gitu, kayak enggak ya intinya seadanya lah gitu. Itu sebelumnya dia kayak berbuat kesalahan atau gimana? Atau Nah sebelumnya itu dia tuh kencing, buang air kecil. Nah terus pas dia bilang kan gue pengen buang air kecil, temen gue bilang udah lo kalau mau buang air kecil di atas aja. Ya buang air kecil di atas. Jadi kan ini posisi kita misalnya di sini ada trek nanjak kan. Nah dia di atas. Dia buang air kecil, cuman posisinya ngebelakangin Merapi. Kenapa tuh? Ya nggak tahu. Gue awalnya di situ nggak tahu. Nah cuman setelah dia buang air kecil dia balik lagi nih. Nah gue ngederin tenda kan, gue masih ngederin tenda tuh kan. Gue ngederin tenda 2 karena kan gue posisinya 6 orang kan, 5 orang. Jadi gue ngederin tenda tuh 2 sama si orang Jawa itu? Enggak, beda. Oh beda lagi? Beda. Oh lu 2 buat si cewek 1, mungkin lu sisanya berempat dalam satu tenda itu? Iya. Cowok semua isinya? Enggak sih, sebenarnya cewek cowok lah. Jadi biar si cewek ada ngejagain gitu lah. Nah pas gua ngedirin tenda, nah temen gue ini si cowok nih yang peka, dia ngeliat katanya dia ngegendong di pundak gua. Temen lu? Iya temen gue ngeliat, cuman gak lama yang digendong nih, yang gua gendong pindah ke temen gue ini yang ngerasain. Si
cewek itu. Pertamanya lu ke lu, terus Iya, pertama gua ke lu ke si cewek atau ke si yang ngeliat si itu? cowok ini yang ngeliat ini. Hmm. Nah, di situ teman gue bilang udah ajakin ngobrolnya si Arin. Ya aku gak enak nih. Nah kita ajak ngobrol ya terus. Kita ajak ngobrol. Tenda udah kelar nih. Tenda udah kelar. Posisi di situ si cewek ini kedinginan kan. Nah pas kedinginan, ya kita langsung lakuin lah apa yang harus dilakukan gitu kan. Kayak ngasih air hangat lah atau sleeping bag. Pokoknya biar dia hangat lah gitu kan, biar nggak takut hipo gitu kan. Nah pas sudah disediain kayak gitu, dia tuh kayak ngejawab aneh, kayak ngomong gak jelas lah. Nah teman gue yang cowok nyuruh si teman gue ini yang si F, ada namanya si F, cowok juga, suruh ngebacain surat. Nah pas temen lu bacain surat itu si yang cewek temen lu itu udah dalam keadaan kesurupan atau gimana? Udah sih, udah inilah dia. Udah kena. Maksudnya ya udah masuk dunia lain lah gitu. Ya, cuman kan karena temen gue dia bacain surat, gue nggak ngerti kan dia bacain surat apa, ya gue bacain surat gue lah yang berkata gitu. Jadi berkata kita sama-sama baca surat gitu kan, kita doain. Nggak gimana ya kalau dibilang tuh kayak nggak tembus, bukan nggak tembus sih, maksudnya kayak nggak masuk gitu. Kita pengen interaksi sama orang itu tuh, sama orang yang masukin si cewek ini. Cuman nggak lama cuma pas dia si ceweknya kesurupan itu ada yang apa namanya ngobrol-ngobrol gak, maksudnya komunikasi gak sama? Ada, si cewek ini tuh bilang katanya gue nggak suka sama temen lu, kata dia gitu. Ada temen gue, emang temen gue gondrong. Nah dia posisinya pas bawa lonceng tuh. Dia bilang karena di awal sudah dibilangin nggak boleh bawa lonceng. Iya, karena kan kita baru tahu juga kan, jadi ya udah gimana ya gitu, bawalah jadinya akhirnya gitu. Gimana sih kayak ya Pak. nekat gitu. Karena ya mungkin udah terlanjur juga gak sih? Kita udah tuh dia bilang, terus tuh dibacain surat apa ya temen tuh, Al-Baqarah kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah Al-Baqarah. Ya udah tuh kita baca terus tuh. Nah nggak lama ada pendaki datang, dia bilang sih orang Bandung. Terus si orang Bandung ini nyamperin, dia bilang kenapa ini teman kita kena gini-gini. Nah terus interaksi lah si cewek ini di dunia lain ini sama si cowok orang Bandung ini. Terus interaksi lah mereka, nggak tahu lah gue interaksi apa itu. Nah jadi yang masukin si cewek ini bilang katanya dia tuh nggak suka sama temen gue yang rambutnya gondrong, katanya gitu. Nah terus si cewek ini, si temen gue ini nih salah buang air kecilnya. Kalau buang air kecil tuh harusnya madep Merapi katanya. Jadi nggak boleh ngebelakangin Merapi. Karena temen lu itu tadi pas buang air kecil itu ngebelakangin Merapi. Ya dari situ udahlah kita interaksi, kita minta maaf akhirnya kan, kita baca, kita minta maaf lah ke tempat si cewek yang tadi buang air kecil itu, kita minta maaf. Udah dari situ aman. Udah keluar aman. Ya udah kita akhirnya kan mutusin. Nggak ada penjelasan lagi, maksudnya dari si setan itu tuh nggak ada komunikasi lagi untuk menyampaikan hal yang mungkin kan karena kita udah melakukan apa yang dia suruh gitu loh. Ya udah akhirnya dari situ kita mutusin ngecamp di pos 2 sampai jam kita ngecamp, kita tidur jam 8 apa jam 9 kita lanjut trek lagi. Nah pas kita lanjut trek itu alat barang-barang dibawa ke atas. Iya dibawa kan karena kita lintas jalur. Dari bawah kan kita udah bikin list lintas jalur, jadi kan nggak mungkin dong barang-barang kita tinggalin kan. Ya udah kita lintas jalur, kita lanjut nih dari pos 2 pokoknya sekitaran jam 8 lah. Cuman gue lupa kita ngelanjutin trek tuh pokoknya kan. Kalau Swanting tuh kan pos 2, pos mata air baru pos 3. Cuman sebelum pos mata air tuh kita jam berapa gue lupa ya. Gue lupa itu jam berapa. Di situ tuh kita posisinya kena badai. Dalam kondisi lu mau lagi naik ke atas di trek.
mau Udah lanjut kena ke badai atas, itu? udah kena badai. Nah pas kita kena badai itu tuh di posisinya jalurnya tuh nanjak terus. Jadi kan kita bingung mau dirin plyseat gimana, mau dirin tenda darurat juga gimana. Karena gitu nggak kan. ada lahan yang landai Nggak ada mungkin. landai ya. Jadi kita mutusin buat nanjak terus. Tapi bawa jas hujan kan? Bawa, cuman ya namanya badai kan. Iya Pak. Kita lanjut terus. Nah kita nyampe nih pos mata air. Nah pas kita nyampe pos mata air, di situ ada 2 tenda. Cuman pas kita nyampe pos mata air itu tuh hujan masih deras, angin gede juga, angin kencang lah, ya kan? Nah udah tuh pas kita udah nyampe pos mata air, kita ada posisi landai yang dikit nih. Kita dirin tenda, kita dirin plyseat, udah tuh kita ngangetin tubuh. Cuman emang posisi di situ tuh kita berlima-lima tuh itu tangan udah biru semua. Kena gejala hipotermia atau hampir semua? Iya, berlima-lima tuh. Nggak ada yang kena kan? Enggak. Nah, akhirnya yang satu tenda ini kan ada 2 tenda. Yang satu tenda itu kapasitas 2 orang, kalau nggak salah yang satu tenda itu kapasitas 4-5 orang. Nah, yang dari satu tenda ini nih yang kapasitas 4-5 orang keluar, bang udah masuk aja kata dia. Udah tuh awalnya temen gue masuk, terus temen gue masuk lagi. Nah gue di luar nih. Nah yang gue awasin kan ada temen gue si Febri ini nih. Emang dia udah kacau sama si temen gue cewek ini kan. Yang namanya cewek harus diprioritasin dong ya kan. Yang gak lama si Febri, baru si cewek ini nih, si Arin namanya, masuklah ke tenda ini. Gue lupa dia orang mana gitu ya. Masuk, terus gak lama gue bertiga di luar. Gue udah bertiga udah gak kuat nih. Yaudah akhirnya untungnya ada orang itu aja, ada dia tuh. Jadi ibarat kata satu tenda kapasitas 45 orang, di situ dia posisi berempat, gue berlima, jadi satu tenda 9 orang. Itu dalam posisi duduk semua? Duduk semua. Terus? Buat menghindari hipo. Saling menghangatkan tubuh. Iya, sampai temen gue ada yang mutusin gue turun lagi, sampai temen gue ada yang baca 2 kalimat syahadat. Wah, gue udah kayak berkata kayak udah pasrah lah. Ya pokoknya itu intinya udah pasrah banget dah. Kayak mau lanjutin percuma, mau turun juga percuma gitu. Kayak udah pasrah ya. Coba dah. Kayak gue nggak dengar suara. Anjing. Tuh, itu suara apa dah? Burung. Burung. Nah setelah lu pas di pos 3 itu, lu lanjut nanjak atau gimana? Itu posisi jam berapa? Jam 4? Posisi apa tuh? Posisi pas lu di apa? Sebelum pos 3 itu? Jam 4 sore kali ya. Jam 4 sore? Iya, jam 4 sore. Nah itu lu lanjut nanjak? Lanjut nanjak gue ke pos 3. Pos 3? Itu kan dari pos air ke pos 3. Gue lanjut nanjak aja karena kan ya bingung juga sih di tengah-tengah kan mau turun nanggung, nanjak juga nanggung. Yaudah akhirnya kita nanjak aja udah. Karena kan gak ada yang belum pernah ke situ, yaudah akhirnya nanjak semua. Berarti lu 2 hari dong di... Gue 2 malam di satu trek. Satu trek itu? Iya. Apa tadi via apa? Swanting. Berarti 2 hari. Nah iya. Pas malam itu lu kayak ada gangguan atau biasa aja apa gimana? Ada, temen gue sih yang ngerasain. Temen lu? Iya. Gimana tuh? Iya katanya sih tenda kita nih, kan gue 2 tenda kan, satu tenda kita nih jadi goyangin katanya. Yang ngerasain itu lu berlima atau cuma 1 orang atau gimana? Satu orang. Satu orang. Terus dia bilang di waktu itu juga atau di Dia bilang. Oh dia bilang. Lu ngerasain nggak kata dia gitu kan? Cuman gue bilang enggak, gue nggak ngerasain. Nah temen gue keluar, dia bilang tapi kok tenda orang diem aja ya? Ngaco kali lu, udah tidur aja, gue kata begitu. Udah gue tidur lah akhirnya. Jadi cuma pada malam itu cuma tenda aja digoyangin dan temen lu doang yang ngerasain. Nah temen gue ngedengerin ya kayak ada suara gamelan juga. Oh ada suara itu juga? Wah iya. Kacau. Terus akhirnya di situ aman tuh malam itu. Ya kita berusaha untuk tidur. Ya udah jadi kayak ya udah aman-aman aja gitu karena kita usahain buat tidur, nggak mikir hal-hal aneh gitu kan. Kita usahain tidur, kita bangun pagi, sarapan, bikin salad lah, nikmatin view kan karena kita dapat view bagus di pos 3 itu.
Kita udah nikmatin view bagus, sarapan, kita lanjut trek lagi, packing nih, kita packing, lanjut trek lagi. Terus Kita lanjut trek lagi. lu lanjut trek itu kira-kira jam berapa? Gue lupa ya jam berapa. Hmm. Karena kan itu posisi gue masih sekolah, sekarangnya gue udah lulus 2 tahun. Berarti pagi dong. Ada gak Pagi lah, kayak pagi. saran pagi gitu? Pagi. Jam 8 mungkin ya? Jam 9 lah kayaknya, jam 9. Jam 9-an lah. Hmm. Oke. Berarti dari pos 3 jam 9 lu lanjut trek buat sampai ke puncak. Iya. Nah lu pas sampai puncak itu jam berapa? Kayaknya habis zuhur. Habis zuhur. Habis zuhur. Tapi aman tuh pas lu Aman, ya paling kayak cuman kabut-kabut tebel lah. nggak ada hal-hal yang aneh gitu. Enggak ada. Terus Kita kabut tebel kan, sampai udah puncak kita foto-foto, ngerokok. Cuman pas sebelum puncak tuh teman gue bilang katanya ada yang ngikutin. ada yang ngikutin. Iya. Itu Cewek juga. pas lu ngetrek tuh. Pas gue ngetrek Waduh. tuh, di Bukit Teletabis katanya. Hmm. Di Bukit Teletabis berapa ya? Kan pokoknya kan dia kan Bukit Teletabis kan nanjak, turun, baru puncak katanya kan. Nah, pokoknya tuh di situ ada yang ngikutin. Sampai kita turun ada yang ngikutin. Kita foto-foto di puncak, rokok. Dia ngeliatin katanya. Itu yang ngerasain Temen gua. lu Temen semua. gua dong. Temen lu doang itu Temen gua yang ngerasain itu sama yang pas di sebelum pos 3 atau orangnya beda lagi? Sama yang di pos 3. Dia punya kayak bisa ngerasain atau gimana? Bisa ngerasain sih katanya. Katanya Iya. bisa Ya, ngeliat kan, juga dong. bisa. Hmm. Cuman kan ya karena kita kan namanya di gunung kan kita harus berpikir positif aja, udah nggak usah mikir hal-hal yang aneh gitu kan. Jadi ya udah kita berpikir positif. Temen gue walaupun ngeliat juga cuman dia diem aja gitu, cuman pas udah nyampe di bawah baru dia ngomong. Baru pada cerita. Iya. Nah pas kan lu udah sampai puncak nih, Iya. lu kan lintas kan ke Via Selo kan. Slow. Terus pas lu dari Via Selo itu lu camping lagi atau lu langsung lanjut turun ke base kita camp? langsung turun ke base camp. Berarti lu nggak camp lagi. Mm-mm. Berarti lu total cuma 2 hari. Iya. 2 hari semalam lah. 2 malam. 2 hari 3 iya. hari 2 malam sih jatuhnya. Kan Gua di situ. di Via apa? Kan gue di Via Swanting 2 malam. 2 malam kan? Iya. Jatuhnya sih 3 hari. 3 hari 2 malam. Iya sih. Itu Oke, tuh oke. kita turun. Nah pas kita turun tuh gue nggak tahu di Via Selo tuh pos berapa ya. Kita di situ kena hujan lagi. Jam? Hujan terus. Duh gue lupa jam berapa. Pokoknya kita tuh kena banjir. Kita tuh turun nih trek banjir. Ngesot tuh. Nggak ngesot. Cuman ya kuat kaki aja sih. Pokoknya sebetis lah banjir. Gue dulu pernah tuh pas di Sindoro tuh itu posisi hujan kan. Kan Sindoro kan jalurnya kan via Kludung itu kan jalurnya Gokil. kerikil Karena kan. dia kerikil terus kan. Kerikil Kalau kan, dari ya. apa pos apa tuh yang terakhir? Pos Sunrise. Iya, Sunrise Camp kan Iya. sampai ke puncak kan dia kerikil terus. Kerikil kan? terus. Nah, Iya. gue di situ pas kan kalau di Sindoro itu kan batas waktu kan jam 12 ya. Jam 12. Karena kan iya. wedusnya kan. Gue turun jam 12. Nah, pas gue turun ke bawah itu kan di situ tuh pertama belum hujan, cuma pas 15 sampai 20 menit gue berjalan mulai tuh hujan tuh. Nah, dan di situ juga kan dingin banget, bener-bener dingin kan, gila banget. Tapi Sampai kayak bener-bener kayak gue ngerasain kayak gejala hipo gitu. Iya. Cuma ya mau gimana lagi kan karena kita banyak gerak juga kan sambil turun Iya, kan. iya. Nah, di situ kan jalanannya juga kan licin kan, tanah sama kerikil Iya, kan. kerikil. Dan akhirnya gue sama teman-teman gue itu ya sampai merangkak jongkok gitu sampai Iya. sampai tuh jas hujan gue itu Robek. bolong belakangnya itu. Gue nggak ngeh pas pertama itu, ngeh itu pas gue sampai di base di pos 3 itu. Di pos 3 atau Sunrise Camp? Bukan, nih? gue nggak di Sunrise Camp, gue di pos 3-nya gue camping. Berarti setelah Sunrise Camp. Iya, dong. bawahnya si Sunrise Camp. Bawahnya Sunrise. Iya. Iya, gue di situ. Pas gue lihat, anjir, jas hujan gue bolong gitu gue kan. Wah, kata gue kacau. Nah, terus pas lu dari Via Selo itu pas banjir itu gimana tuh? Ya gue tetap ngelanjutin. Tetap ngajitin turun, pakai jas Iya, hujan. Iya. Dalam kondisi basah-basahan, Basah-basahan. kedinginan. Pasti kalau kedinginan. Karena kan itu kan di situ gue cuman pakai jas hujan baju doang lah ibarat katanya. Celana mah enggak. Jadi ya ibarat kata yang atas yang atas mah aman, Bagian yang atas bawah aja, bagian bawah nggak basah dipakai. gitu ya. Udah jadi gue terus lanjut. Nah, kata teman gue itu tuh pas udah nyampe bawah dia cerita, dia bilang kata itu si cewek tetap ngikutin. Tetap ngikutin sampai kita di pos 2 kalau nggak salah dah. Pos 2 atau pos 1 gitu.
Kan katanya kan kalau dari Selo kan dari base camp ke pos 1 kan rada jauh ya. Iya nyampe pos 1 kalau nggak salah. Nah pas pos 1 kita udah nyampe pos 1 nih, kita udah ngelewatin hujan, banjir di trek. Kita nyampe pos 1 kita rehat dulu, itu posisi jam 5 lewat mau maghrib. Nah itu di situ posisi kita rehat, gue nonggeng. Nah teman gue bilang katanya ada yang mau dorongin gue. Ada yang mau dorongin lu? Iya. Pas di pos 1 tuh? Waduh. Emang posisinya tuh gue ngecamp nih kayak gini nih. Jadi gue nonggeng, bawahnya tuh jurang. Cuman kata teman gue si yang mau ngedorongin gue ini dia langsung bablas ke bawah katanya. Terus gue bilang ya gue mikirnya ya syukur dong kalau begitu mah. Jadi kan gue aman gitu kan. Tapi di situ lu percaya dengan omongan temen lu atau sedikit gak percaya gitu gak sih? Karena ya kan lu juga nggak bisa merasakan ya. Iya. Mungkin dia kan yang merasakan, tapi kan kita kan boleh dong kayak percaya nggak percaya gitu. Kalau menurut gua percaya atau nggak percaya kita harus percaya sih. Kalau itu pasti ada, cuma maksudnya ada. Nah, percaya nggak percaya omongan temen lu itu gitu kan? Apa dia buat nakut-nakutin doang? Apa dia kayak cuma buat so gaya-gaya gitu doang? Ya gue balik lagi, gue tetap positif aja udah. Ya udahlah bagus gitu loh. Dia bablas ke bawah gitu aja udah. Nah gue lanjut tuh pas gue nyampe base camp Selo nih, abis maghrib. Ya kalau nggak salah abis maghrib jam 6:30-an lah, jam 6:30 lewat dikit sebelum misa. Nah kita udah nyampe base camp, kita makan. Terus ada. Itu sampai base camp jam? 6:30-an kurang lah. Berarti jam 6:30 lewat dikit, pokoknya sebelum misa. 6:30 lewat dikit, berarti lu kena trek malam juga tuh pas turun itu. Cuman gue ngerasain trek malamnya ya pas satu nyampe ke base camp aja udah gitu. Gak terlalu jauh lah ya. Nah terus orang situ bilang kan, dia nanya, ada orang situ bilang, emang habis dari mana deh? Kamu lintas jalur? Iya kita lintas jalur, kata temen gue gitu kan. Kita dari Swanting via Selo. Sampai orang situ bilang, keren kamu, bisa kamu Swanting Selo. Sampai orang situ tuh bilang begitu. Gue nggak ngerti dia kenapa dia ngomong begitu. Gue nggak ngerti. Nggak dijelasin? Nggak dijelasin. Ya namanya masih di situ kan, nggak mungkin dong dia ngejelasin. Ya intinya gue cuma bersyukur kayak ya Tuhan makasih gue masih dikasih selamat gitu loh. Nah tuh kita ngutusin itu di sini tuh yang gokil. Kita balik habis Isa tuh jam 8 lewatan dikit. Lu naik apa itu? Bis. Kita naik bis. Nah posisi pas kita udah naik bis, di situ tuh dapat kabar Indonesia kena COVID. Awalnya dari Depok. Oh, lu pas pendakian ke Gunung Merbabu itu kita pas turun sebelum ada COVID. Iya sebelum ada COVID. Nah pas kita turun, kita udah naik bis. Nah di situ dapat COVID. Berarti udah lama banget kan. Ya. Kan isunya kan COVID pertama tuh kan di Depok kan di Indonesia tuh. Nah pas kita udah nyampe naik bis, temen gue buka HP lah, sosmed gitu. Ya si daerah D ini kena COVID pertama kali gitu. Cuma pas lu sampai rumah itu alhamdulillah nggak ada hal-hal masih diikutin. Masih si temen gue ini yang cewek. Nah dia tuh di sini tuh masih, pokoknya tuh dia kayak apa ya? Kayak lu tau cupangan gak sih? Merah-merah gitu. Iya merah-merah gitu banyak di sini nih di leher. Sampai rumah tuh dia diikutin. Katanya merah-merahnya itu nggak hilang sampai pipi. Iya sampai pipinya merah tuh sebelah kanan doang. Gue masih ingat betul sebelah kanan doang. Nah teman gue ini kan yang bisa, bukan bisa, maksudnya ngerasain lah. Bilang ke bokapnya gini, gimana nih caranya nih biar gini. Maksudnya biar si cewek ini gak diikutin mulu ya. Akhirnya kayak dibacain doa sama udah. Ustadz setempat atau sama bokapnya, dibantu sama gurunya kali. Mungkin gue nggak tahu ya, gue nggak ngerti kan, karena kan kita beda aliran. Ya dibaca-bacaan gitu, ya udah puji Tuhannya hilang lah. Iya jadi selang sehari atau hilangnya itu langsung hilang. Langsung hilang. Iya langsung hilang. Tapi nggak ada kayak hal kesurupan. Nggak ada lagi. Ya ngalamin kesurupannya itu doang pas pos 2 via Swanting doang. Jadi buat
lu semua si Anju ini agamanya itu Kristen. Jadi yang tadi dia bilang kalau dia nggak tahu surat-surat agama Islam karena dia ini Kristen gitu sih. Jadi mungkin cukup sampai situ aja cerita lu. Iya, Gak ada lagi. ya Oke. intinya mah kita harus matuin peraturan yang ada sih. Menghargai. Emang karena di situ posisi kita salah semua sih. Salah karena tidak ada yang Mematuhi- membimbing. Iya, nggak membimbing juga. Nggak ngasih- Terus nggak ada yang ngasih tahu. Iya, karena ada peraturan yang kita langgar juga sih. Ya intinya mah kalau ada peraturan jangan dilanggar sih. Ya emang Pesan-pesan dari lu yang membuat buat pendaki-pendaki gitu yang sekiranya masih serono gitu. Iya, serono, gaya-gayaan. Ya gimana ya, yang namanya pendaki nggak ada yang namanya senior junior, sama-sama ngalamin gitu kan. Ya cuman kalau yang namanya ada peraturan ya kita harus patuhin, jangan dilanggar. Terus sompral juga nggak boleh, toksik juga, bahasa-bahasa yang kasar tuh nggak boleh juga, kita tukar bahasa gitu. Intinya mah safety aja sih, jangan yang aneh-aneh lah. Siap-siap. Jadi mungkin menurut Anju ini kita jangan terlalu banyak gaya ya, karena mungkin kita tujuan kita naik gunung itu ya Silaturahmi. untuk menikmati keindahan alam sih. Jadi nggak ada kayak niatan untuk cari Aneh-aneh ilmu lah, atau iya. apa ya kan. Ya puncak nyala bonus. Yang Bonus. penting itu adalah perjalanan. Bagaimana kita sama teman-teman kita itu solidaritas sampai mana, ya kan, semua itu ketahuan sih kalau misalkan di gunung. Tujuan itu. akhir mah pulang. Yang penting iya kita berangkat bareng, pulang bareng gitu. Oke, jadi mungkin cukup sampai di situ aja cerita gua sama si Anju, dan mungkin semoga kalian terhibur dengan cerita gua sama Anju kali ini. Dan posisi gua sekarang ini gua lagi camping di camping ground Cirimpak. Ini gue di ketinggian 1050-an lah, 1050-an di atas permukaan laut. Di Megamendung. Di Megamendung, sebelum puncak lokasinya. Cukup enak sih untuk lokasinya. Tenang lah, tenang. Iya, di sini gue cuma berdua doang sih sama si Anju. Ini juga posisi malam Jumat. Cuma sekarang udah jam 3 ya. Karena ya biasanya emang gue biasanya begadang gitu. 4:30 bosku. Ya jam 4-an lah, jam segitu ya, karena gue biasa begadang juga kan. Jadi susah tidur juga ya, dan gue juga pengen melihati keindahan-keindahan yang ada di Indonesia ini. Oke, mungkin cukup sekian video cerita-cerita singkat dari kita berdua. Mantap. Untuk kalian mungkin yang mau ke sini, ini lokasinya itu di Kecamatan Megamendung ya. Megamendung sebelum puncak. Nah, itu juga udah di Google Maps sih. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk tersesat, karena di Google Maps itu Sampai titik kok. langsung sampai titik. Karena jalan itu nggak terlalu ribet ya. Ikutin jalan, dan jalannya juga enak. Masih aspal sih ya.
Ya mungkin ada jalanan Ada yang, jalan yang perlu bangun. tapi nggak terlalu parah kayak yang seperti kita bayangkan aja sih gitu, kayak masih enak aja gitu buat kita lalui. Jadi buat jalan pagi, siang, sore atau malam itu masih oke banget. Dan di sini juga terakhir tutupnya itu malam, itu registrasinya untuk kita camping ke atas itu tutup terakhir jam 2 malam. Jam 2 malam ya? Jam 2 pagi. Dini hari. Iya. Paling gitu sih. Oke, gue jadi sekarang ini kejebak hujan yang cukup sangat lama sekali. Tadi niatnya pengen pulang dari habis asar, ternyata memang cuaca tidak bisa diduga. Ya beginilah, sekarang hujan dan sekarang juga udah jam 6. Jadi hampir pengen menjelang malam, begitu kira-kira ceritanya. Kayaknya gue di sini bakal kena trek malam lagi nih, karena di sini hujannya tuh belum reda-reda dari sekitar jam 2 siang lah ya, dari jam 2 siang sampai sekarang. Ya walaupun hujannya nggak terlalu gede sih, cuma ya kalau misalkan kita turun sampai bawah ya bakal basah kuyup juga sih. Jadi paling gue bakal nunggu hujan reda dan gue lanjut untuk turun. Mantap.